Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di program Pengabdian Masyarakat PPM antara Universitas Mercu Buana dengan Kabupaten Lebak pada hari ini 10 Februari 2021. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Kita bisa berdiskusi tentang bagaimana pembukuan pakai smartphone untuk meningkatkan perekonomian desa. Di depan atau sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Ratna dan Bapak Dr. Muhyar tentang pembukuan. Karena kita masuk ke zaman milenial, bagaimana kita bisa memaksimalkan smartphone yang kita punya untuk pembukuan guna meningkatkan perekonomian dari desa untuk UMKM. Sekarang latar belakang yang saya angkat dari penggunaan smartphone untuk membuat satu laporan keuangan itu karena rendahnya akses keuangan untuk UMKM. Jadi UMKM itu mau melangkah tapi kurang permodalan. Kedua, adanya terbatasnya informasi antara bank tentang UMKM itu sendiri. Karena informasi atau gap ini, kalau dari sisi UMKM, emang kesadaran mencatatnya rendah, pencatatannya dianggap sulit, keuangannya bercampur baur dengan uang pribadi. Kalau dari sisi bank, terbatasnya informasi, kinerja UMKM itu sendiri, terus potensi usaha apa yang bisa dikembangkan sebenarnya terbatas informasi-informasi itu, sehingga terbatasnya informasi terkait kelayakan kredit. Karena information gap ini, maka UMKM tidak mengetahui ke kondisi usahanya. Yang kedua, bank sulit untuk menganalisa kemampuan UMKM. Yang ketiga, analisa kredit tidak akurat, butuh waktu dan biaya. Sehingga Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia menyusun pedoman dan modul pencatatan transaksi keuangan sederhana bagi UMKM untuk memenuhi kaidah dari akuntansi. Dia membangun sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan si Apik. Untuk lebih jelasnya latar belakang, yuk kita tonton film berikut. Arman adalah seorang pengusaha percetakan dan banyak sekali orderan percetakan yang diterima oleh Arman. Seiring berjalannya waktu, usaha Arman berkembang. Banyak order besar yang mulai berdatangan dan diterimanya. Namun, karena tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup dan fasilitas kurang memadai, seperti tidak dimilikinya alat cetak digital yang mahal harganya, order yang diterima sering sekali diserahkan ke percetakan besar kenalannya. Arman sangat ingin menambah fasilitas usahanya serta sumber daya manusia untuk mengembangkan usahanya lagi sehingga mampu mengerjakan order besar sekaligus. Namun, keinginan dan kebutuhannya tersebut terkendala modal karena untuk memenuhi kebutuhan usahanya tersebut dibutuhkan modal yang besar. Arman pun kemudian nekat datang ke bank untuk mengajukan pinjaman dana. Tetapi proposal Arman ditolak karena tidak memiliki catatan dan laporan keuangan atas usahanya selama 3 tahun terakhir. Padahal dengan tertib administrasi usaha dan melakukan pencatatan transaksi keuangan, Arman dan juga pelaku usaha lainnya dapat memantau perkembangan usaha, membantu melakukan pengelolaan keuangan demi kelangsungan dan kemajuan usaha selain untuk mengajukan pinjaman modal. Seandainya saja Arman mengetahui bahwa dengan tertib administrasi usaha dan dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan usaha, tentu bank tidak akan menolaknya. Demikianlah kondisi kebanyakan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di Indonesia. Sangat jarang di antara mereka yang melakukan pencatatan transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan. Padahal 99,99% jumlah unit usaha di Indonesia adalah UMK. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97,16% dari total tenaga kerja di Indonesia, kontribusi UMK terhadap PDB di Indonesia sangatlah besar, yaitu mencapai 1.451,5 triliun rupiah.
Mengingat kontribusi UMK yang besar dan untuk mengatasi masalah di atas, serta dalam fungsinya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, khususnya dalam rangka membantu pelaku UMK dalam mendapatkan akses perbankan. Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntansi Indonesia meluncurkan program pencatatan transaksi keuangan atau PTK bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Program pencatatan transaksi keuangan terdiri atas pedoman dan modul pencatatan transaksi keuangan bagi UMK dengan menggunakan standar yang jauh lebih mudah dari standar akuntansi perusahaan besar. Hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan sebagai pihak yang akan berkepentingan dalam menilai dan membaca laporan keuangan sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMK. Aplikasi pencatatan transaksi keuangan yang disusun juga sedemikian sehingga membantu pelaku UMK melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan mudah tanpa harus menginputkan data transaksi secara debit kredit, namun tetap tercatat secara debit kredit. Aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis. Berikut ini fitur-fitur aplikasi PTK mencatat transaksi keuangan untuk multisektor dan multi-user. Satu aplikasi di dalam sebuah smartphone dapat mencatat beberapa jenis sektor usaha sekaligus seperti jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian. Menginput dengan metode yang mudah, pengguna tidak direpotkan dengan konsep bahasa atau sistem transaksi akuntansi yang rumit. Pengguna dibimbing melalui susunan menu yang memudahkan dalam mengkategorikan, memilih, dan menginputkan transaksi menurut jenisnya. Laporan keuangan yang disediakan lengkap dan akurat, mulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan dilengkapi dengan laporan rincian pos-pos keuangan dan laporan kinerja keuangan terkait solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Laporan yang beragam, laporan tersedia dalam berbagai format seperti grafik, PDF, dan juga Excel. Memindahkan data antar smartphone dengan fitur backup dan restore. Pengguna dapat secara rutin melakukan backup dan menyimpan data backup tersebut pada memori eksternal smartphone untuk menjaga kelangsungan pencatatan transaksi keuangan. Jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan smartphone, data dapat dikembalikan dengan melakukan restore pada smartphone lainnya. Mari unduh dan install sekarang juga aplikasi PTK UMK, pencatatan transaksi keuangan bagi UMK. Caranya dengan mengetik kata kunci aplikasi PTK UMK di Google Play Store tanpa batas jumlah entitas usaha, tanpa batas jumlah transaksi keuangan, tanpa batas periode laporan, tanpa koneksi internet, tanpa syarat, gratis. Oke, sudah kita dengar, keren kan? Jadi si aplik ini bisa diunduh di Play Store. Saya juga sudah menyiapkan contoh-contoh soal untuk jasa yang baru berdiri atau yang kedua jasa yang sudah berjalan, untuk pertanian, untuk peternakan, dan kita bisa unduh semua. Teman-teman, untuk laporan keuangannya sangat lengkap sekali. Kita bisa membuat laporan keuangan semudah kita main Instagram dan main Facebook, tapi sudah sesuai dengan standar akuntansi dengan single entry-nya. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi mencatat jurnalnya, semuanya sudah tersedia. Silahkan di-download. Nanti kalau praktek kita butuh waktu beberapa jam lagi untuk selalu aplikasi dan bisa modulnya bisa dibaca. Insya Allah saya sudah siapkan YouTube-nya nanti untuk pembukuan pakai handphone atau smartphone dan soal-soalnya serta jawabannya. Teman-teman selamat mencoba. Semoga dengan sistem si apik ini laporan keuangan teman-teman bisa meningkatkan perekonomian di desa karena bisa menambah modal dengan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh bank yang karena ada pembiayaan dengan tanpa jaminan, tapi teman-teman bisa mengembangkan usaha teman-teman. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, topik yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai sosialisasi pendidikan anti korupsi. Nanti kita akan lihat bagaimana sosialisasi pendidikan anti korupsi ini dapat meningkatkan kinerja Bumdes. Baik, ada beberapa bagian yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan maraknya skandal korupsi, utamanya yang berskop skandal negara, yang ada pada lingkar kekuasaan. Beberapa berikut sebagai bukti. Satu, skandal dana bantuan likuiditas Bank Indonesia pada masa Presiden Megawati yang merugikan negara sebesar 4,6 triliun rupiah. Kemudian skandal yang kedua adalah Bank Senturi pada masa Presiden SBY yang merugikan negara sebesar 7,5 triliun rupiah. Pada waktu yang bersamaan pada masa Presiden SBY, skandal proyek EKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Yang terakhir barangkali yang bisa disampaikan, pada masa Presiden Joko Widodo hingga saat ini, beberapa kasus yang bisa diangkat antara lain adalah PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara 13,7 triliun. Kemudian skandal ekspor benur udang yang merugikan negara sebesar 3,4 miliar rupiah yang diduga akan merugikan negara dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian yang akhir-akhir ini kita saksikan bersama yaitu skandal dana bansos yang merugikan negara sebesar 17 miliar dan diduga jumlah itu lebih besar. Nah, secara internasional corruption index di Indonesia menurun dari 37 poin di tahun 2020 dari 40 poin pada tahun sebelumnya, menurun tipis. Penilaian CPI ini didasarkan pada skor 0 untuk sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Diduga untuk tahun ini CPI akan memburuk. Skandal pada tingkat perusahaan, penelitian memberikan informasi kepada kita bahwa dari jenisnya pada skala perusahaan, korupsi adalah jenis korupsi yang paling banyak adalah menggunakan sarana proses billing atau penagihan, pembebanan tagihan. Korupsi dengan skema billing mencapai 50% dari jumlah korupsi yang dilaporkan. Kemudian korupsi di tempat kerja merupakan ancaman terbesar pada perusahaan berskala kecil. Dalam riset, perusahaan terkecil menderita paling parah, umumnya perusahaan kecil dengan kontrol yang lemah. Informasi yang bisa disampaikan dari penelitian terkait dengan kecurangan atau korupsi di level perusahaan adalah semakin tinggi kedudukan pelaku fraud, semakin besar pula kerugian yang diderita perusahaan. Rata-rata kerugian akibat fraud yang dilakukan pemilik adalah dalam skala internasional sebesar US dollar 573.000 oleh manajer 180.000 dan pemilik eksekutif, mohon maaf, 573.000 dolar oleh pemilik, 180.000 dolar oleh manajer, dan 60.000 dolar oleh karyawan. Semakin lama bekerja di perusahaan, semakin besar kerugian. Pelaku dengan masa kerja 10 tahun telah merugikan negara perusahaan rata-rata US dollar 225.000. Sedangkan yang bekerja selama 1 tahun telah merugikan perusahaan rata-rata sebesar 25.000. Apa dampak korupsi? Bagi negara, dampak korupsi adalah menyebabkan lesunya perekonomian. Bagaimana tidak? Dengan korupsi yang dilakukan, maka dana yang dipakai untuk pembangunan perekonomian menjadi lebih kecil. Itulah namanya
dikatakan lesunya perekonomian. Yang kedua antara lain meningkatkan kemiskinan. Mengapa demikian? Dengan berkurangnya dana yang dipakai untuk pembangunan perekonomian secara makro, maka jumlah orang yang terimbas karena kegiatan ini menjadi lebih kecil tentunya. Dampak ikutannya adalah dengan semakin banyak orang miskin, maka akan muncul tingginya kriminalitas. Dampak berikutnya adalah adanya kehancuran birokrasi. Dan demikian seterusnya. Yang paling parah adalah buyarnya masa depan demokrasi, runtuhnya penegakan hukum. Itu pada korupsi bagi negara. Dampak korupsi bagi perusahaan, paling tidak dengan adanya korupsi di kalangan perusahaan, di lingkungan perusahaan akan mengakibatkan turunnya pendapatan. Median atau angka tengah kerugian akibat korupsi secara internasional adalah $140.000. Dan jenis fraud yang umum adalah berkaitan dengan pencurian, ya, pencurian aset. Jumlahnya mencapai 87%. Ya. Intinya adalah bahwa korupsi yang dilakukan di lingkungan perusahaan itu merugikan perusahaan, menurunkan kinerja. Nah, mengingat dampak yang tidak dampak yang tidak baik atas korupsi bagi perekonomian maupun pada skop perusahaan, maka strategi memerangi korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang pertama itu bisa dilakukan dengan pendekatan represif melalui hukum. Biasanya ini terkait dengan kasus-kasus korupsi yang besar, yang dimana waktu penyelidikan memerlukan waktu yang lama dan mempunyai efek domino. Ya, adanya konspirasi dan kebuntuan, efek jera itu tidak terjadi. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan preventif. Melalui apa? Kalau dalam skop perusahaan melalui perbaikan sistem dan perbaikan moral individu. Perbaikan sistem dilakukan dengan good governance, sedangkan pendidikan moral individu dilakukan melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu dengan pendidikan akan memberikan pemahaman mengenai korupsi sehingga akan menimbulkan semacam kesadaran bahwa korupsi yang tidak baik tidak perlu dilakukan. Baik, berikut ini kita mencoba mengupas apa yang dimaksud dengan korupsi. Dari asal katanya, korupsi itu sudah mempunyai konotasi yang tidak baik, ya. Korupsi bisa berarti jahat, rusak, curang. Ya. Korup atau korupsi itu dalam kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sesuatu yang busuk, palsu, suap. Kemudian kamus hukum 2002, suka korupsi dinamakan korupsi adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korup itu diartikan juga sebagai kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Ya. Webster Dictionary tahun 1978. Jadi dari asal katanya saja tidak ada yang mempunyai konotasi yang baik. Ya. Kemudian mengenai pengertian itu sendiri, beberapa ahli menyampaikan, pertama yang dinamakan korupsi adalah tindakan manipulasi dan keputusan mengenai tindakan-tindakan manipulasi yang membahayakan ekonomi. Ahli yang lain, Centuria, menyatakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan pribadi, the misuse of public power of private profit. Kemudian Syed Hussein Al-Attas menyatakan bahwa bentuknya tindakan yang meliputi adalah tindakan yang meliputi atau berupa penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Ditekankan juga oleh Transparansi Internasional, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, di mana kekuasaan itu dipercayakan padanya demi keuntungan pribadi maupun golongan. Ya. Golongan termasuk di sini anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Nah, secara lebih runtut lagi, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama. Ya.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau sebuah korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang dari segi material, perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Menurut Huntington, definisi korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Kurang lebih sama ya. Kartini Kartono menyampaikan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi merugikan kepentingan umum. Nah, berkaitan dengan itu, hal yang paling penting berkaitan dengan korupsi adalah definisi mengenai kerugian negara. Nah, secara spesifik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dari kerugian negara yang pertama, berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan atau nilai yang seharusnya. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata, pasti jumlahnya, bisa dikalkulasikan dengan tepat. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi lalai pun termasuk ketindakan korupsi. Tingkatan-tingkatan korupsi yang bisa disampaikan adalah satu, pengkhianatan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan material benefit karena kegiatan korupsi. Nah, semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterima adalah koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Sebagai contoh adalah pesan atau aspirasi rakyat. Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi. Jadi tingkat korupsi yang berupa pengkhianatan terhadap kepercayaan. Level yang kedua adalah abuse of power. Ya. Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga struktural, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi. Ya. Pada level kedua ini tanpa mendapatkan keuntungan materi. Ya, level yang ketiga ini yang paling berbahaya. Ya, ini penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapat keuntungan material. Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material. Level ini merupakan tingkat yang paling berbahaya karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kita coba merekap kembali bahwa bentuk-bentuk korupsi itu berupa penyuapan. Jadi siapapun yang menyuap itu termasuk telah melakukan tindakan korupsi. Yang kedua pemerasan, yang ketiga nepotisme, yang keempat adalah pemalsuan, ya. Oleh karena itu, unsur-unsur dari yang dapat menentukan sesuatu tindakan dianggap sebagai korupsi adalah yang pertama, ingat baik-baik ya, tindakan melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri orang lain. Yang ketiga, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang ketiga ini bisa merugikan keuangan atau perekonomian perusahaan kalau pada skop perusahaan. Nah, ciri-cirinya banyak sekali. Ya, antara lain adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, biasanya dilakukan bekerja sama dengan orang lain, adanya usaha untuk menutupi tindakan aktivitas korupsi itu, biasanya dilakukan secara rahasia, ya, biasanya seperti itu. Nah, apa yang mendorong seseorang berbuat korupsi itu ada sedikitnya ada 3. Pertama, model donat crazy, ya, crazy. Yang pertama disebabkan oleh tekanan. Tekanan itu
yang meliputi melanda seseorang yang menyebabkan dia berbuat korupsi. Yang kedua adalah adanya peluang. Yang ketiga adalah adanya rasionalisasi atau mencari pembenaran. Ya. Tekanan itu bisa karena misalnya seseorang mempunyai utang yang besar, gitu. Itu satu tekanan. Ketika seseorang mempunyai hutang yang besar, kemudian ada kesempatan, maka dia lakukan. Setelah melakukan, dia mencari pembenaran tindakannya. Misalnya, temannya yang lain itu melakukan hal yang sama itu baik-baik saja. Kalau dia baik-baik saja, maka aku korupsi juga akan baik-baik saja. Kemudian teori lain juga menyatakan kurang lebih sama, keserakahan, adanya kesempatan, adanya kebutuhan, adanya pengungkapan atau exposure. Gitu. Yang paling ini adalah dari perspektif agama, terutama dalam Bali agama Islam adalah di mana pelaku itu dilanda penyakit wahan. Wahan itu adalah penyakit cinta dunia takut mati. Nah, karena terlampau cinta dunia tidak berpikir akhirat, maka gampang saja seseorang itu melakukan korupsi. Bagaimana kita bisa mendeteksi adanya satu tindakan korupsi? Kalau dalam skala perusahaan mungkin bisa dari berbagai sumber ya. Misalnya kita ada namanya whistleblower gitu ya. Ada yang mengadu lah. Ada yang mengadu begitu, bisa dari situ sumber-sumbernya. Kemudian auditor di perusahaan itu ternyata hanya mampu mendeteksi 3% dari keseluruhan tindakan kecurangan atau korupsi, dan dilaporkan sangat lemah dalam kerugian akibat korupsi. Kebanyakan pelaku fraud menunjukkan ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan sebagai sinyal adanya korupsi. Misalnya gaya hidup itu berubah. Berubahnya itu gaya hidup lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Kalau seseorang tiba-tiba gaya hidupnya berubah, sedangkan tidak ada alasan rasional yang bisa menjelaskan perubahan gaya hidup itu, kemungkinan besar itu adalah korupsi. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencegah korupsi atau tindakan fraud atau kecurangan? Ya, banyak sekali dalam skop perusahaan misalnya itu melalui pemeriksa akuntan, baik auditor internal maupun eksternal maupun auditor forensik dan manajemen perusahaan. Itu kalau skop perusahaan. Mungkin kalau dalam skop negara ya adanya saling ini dari eksekutif, legislatif ya, seperti yudikatif yang berfungsi dengan baik ya. Kalau dalam skop perusahaan tanggung jawab masing-masing pihak itu digambarkan pada satu siklus deterrence atau fraud deterrence cycle. Pada skop negara, pihak-pihak yang terkait dengan tindakan korupsi adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah itu juru kunci pembuka pintu-pintu korupsi, swasta arena luas bermain korupsi, masyarakat itu korban. Sasaran utama pendidikan anti korupsi adalah pada masyarakat. Nah, ini adalah fraud deterrence cycle, di mana untuk mencegah kecurangan atau korupsi itu bisa melalui internal auditor, external auditor, forensik auditor, maupun tata kelola perusahaan yang baik ya. Kalau dalam skop perusahaan, good governance. Nah, prinsip-prinsip anti korupsi adalah ada aturan main, yang mengontrol aturan main yang didasarkan kepada akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi. Tadi disampaikan bahwa usaha pencegahan korupsi itu bisa dilakukan secara preventif ya, terutama melalui pendidikan. Tujuannya apa? Memberikan pengetahuan, pemahaman tentang korupsi, menumbuhkan public awareness terhadap tindakan korupsi, menggerakkan masyarakat untuk melawan korupsi. Nah, kalau secara akademik itu bisa melalui model pendidikan formal maupun informal. Kalau informal dilakukan dengan hal yang baru saja kita lakukan ini adalah berupa penyuluhan seperti itu.
Kemudian kalau pendidikan formal itu terintegrasi kurikulum maupun program non kurikulum. Ya. Ada beberapa universitas, misalnya Paramadina ya, itu juga sudah memasukkan pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam kurikulumnya. Nah, pendidikan anti korupsi di Indonesia itu melibatkan ada 2 lembaga, yaitu bisa KPK, yang kedua lembaga pendidikan. KPK dengan melakukan aktivitas public education ya, sedangkan lembaga pendidikan bisa disisipkan dalam mata pelajaran ya, seperti itu. Kemudian lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia adalah KPK ya. Dibentuk tahun 2003, visinya mewujudkan Indonesia bebas korupsi, misi menggerakkan perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Ya, tugas utamanya seperti bisa dilihat pada gambar ya, penyelidikan, supervisi, pencegahan, koordinasi, monitoring, penyidikan dan penuntutan terkait dengan aktivitas korupsi. KPK melakukan 6 langkah strategis dalam kaitannya memerangi korupsi. Yang pertama, melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, hubungan kerjasama dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri, kampanye anti korupsi, database profil korupsi, penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang terkait dengan korupsi. Nah, bagaimana korupsi dengan BUMDes? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa faktor pendorong korupsi adanya tekanan, adanya peluang, adanya kesalahan, adanya penyakit lahan. Bentuk-bentuknya penyuapan, pemerasan, nepotisme, penggelapan, pemalsuan, penggelembungan, dan pencurian. Unsur-unsurnya tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan. BUMDes. Nah, ciri-ciri korupsi adanya pengkhianatan, penipuan dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, adanya usaha jabatan, rangkap jabatan yang kontradiktif kalau di skop perusahaan, itu salah satu ciri-cirinya. Akibat apa? Akibat bagi BUMDes, kalau korupsi itu berkaitan dengan penghasilan, maka akan menurunkan penghasilan, berakibat pada penurunan kinerja keuangan BUMDes. Apabila korupsi berkaitan dengan biaya, maka akan meningkatkan biaya yang berakibat juga pada penurunan kinerja perusahaan. Bagi diri sendiri apa akibat korupsi? Penjara sudah pasti, mati bisa masuk neraka. Nah, bagaimana mencegah korupsi di BUMDes? Kelembagaan mengacu pada cycle deterrence ya, melalui tata kelola perusahaan yang baik, dilengkapi dengan internal, eksternal, dan forensik auditor yang berfungsi dengan baik. Kemudian secara perseorangan, pendidikan anti korupsi yang memberikan pemahaman bahwa tindakan korupsi berakibat pelaku masuk penjara dan atribut-atribut lain yang menyertainya. Malu misalnya ya. Kemudian pendidikan agama memberikan pemahaman bahwa pelaku korupsi akan masuk neraka ketika meninggal dunia. Jadi dengan demikian tidak ada alasan untuk seseorang melakukan tindakan korupsi dari sudut manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.